apel itu makanan basah, apricot makanan basah ya. Apel, dalam apel ada semacam fiber atau syarat namanya pektin. Pektin itu membantu menghilangkan, menghapuskan, menumbuhkan kolesterol jika ada toksin di darah, jika ada toksin dalam saluran pencerna, dalam saluran nafas, itu bisa bantu. Ya, tadi pektin ada semacam syarat itu bisa bantu. Nah, jadi walaupun ada beberapa acid, tapi yang penting itu adalah syarat pektin. Itu bantu segala macam. Seperti itu dari A sampai Z ada banyak buah dan sayur. Ya, asparagus. Asparagus juga makanan basah. Apricot basah. Terus ada aloe vera. Aloe vera itu bahasa Indonesia itu lidah buaya. Ya. Dan ada antioksidan dari daun kelon, intaran, samiloto, ya. Dan ada brocoli, kalau di Bali apa namanya brocoli, antioksidan banyak, ada free radical yang bisa bantu toksin bisa dihancurkan, bisa dikeluarkan dari tubuh. Dan B ada banana, berry, ya, blueberry, blackberry, ya, banana itu termasuk makanan basah. Kalau C, cherry, ya, dan ada brokoli juga. Brokoli juga termasuk makanan basah. Ya. Seperti itu ada banyak makanan. Nanti saya share di grup A sampai Z. Semua makanan basah kita konsumsi setiap hari. Jika rasa sakit, ya, kurangi makanan asam, nasi, dan ini ya kurangi mungkin 25%, dan 75% makanan basah. Jika makanan basah 75%, walaupun kita makan nasi sedikit bisa seimbang. Tapi kalau tidak sakit bisa 50%, 50% makanan yang makanan sudah masak, dan 50% tanpa masak, makanan mentah. Dari 50% bisa bagi buah, sayur, salad. Yang masak di sana bisa nasi, sayur, sup, kayak gitu. Ya, smoothie. Nanti saya share smoothie juga, beberapa resep smoothie nanti saya share. Nah, why do care about what we eat? Kenapa kita harus jaga apa yang kita makan? Karena sumber sakit tubuhnya, asam dan basah bisa menjadi seperti itu karena pengaruh dari makanan asam dan basah. Heart disease, ya. Ini kalkulasinya dari Amerika, ya. Amerika ada organisasi FDA, Food Drug Association. Dari sana saya ambil. Di Amerika karena makanan, masalah makanan, lifestyle, ada 32,4% orang yang sakit jantung. Sakit kanker 30,9%. Ya. Sakit diabetes nomor 7, 3,7%. Ya. Kenapa? Karena itu masalah makanan. Kenapa sakit jantung? Karena orang Amerika yang makan, banyak yang makan itu adalah processed food. Dan processed food, packaged food itu adalah gula pasir, ada MSG, monosodium glutamate, ada banyak garam, ya, ada banyak lemak. Jadi itu di darah itu simpan lemak, dan darah bisa jadi toksin. Jika darah toksin, saluran darah juga tutup, akhirnya sakit jantung. Ya. Dan tubuhnya kalau sudah asam, asidik, itu tujuannya yang awalnya tidak rasa sakit, tapi depannya mungkin 40 tahun, 50 tahun, muncul sakit kanker.
karena tubuhnya terlalu asam. Ya. Dari sana mulai chronic respiratory disease, sesak napas, dan bisa stroke. Bisa stroke seperti itu. Ya. Alzheimer disease, ada diabetes, ya, ada nephritis, nephrolik seperti itu. Prinsipal apa healthy diet? Apa aturan untuk healthy diet dan makanan yang sehat? Wide variety of foods, ya. Banyak segala macam makanan yang berwarna, banyak yang warna-warni, ya. Kayak ada buncis hijau, wortel kuning atau merah, ada capsicum, paprika hijau, kuning, merah, ya. Terus ada apa namanya? Yang ada beetroot, ya. Beetroot itu pink seperti warna darah. Terus ada yang daun-daun hijau. Dan ada brokoli, ya. Ada jagung. Terus ada tomat, ya. Ada kunyit. Ada semacam kayak itu bangkuang, ada yang putih reddish itu, putih juga. Ada yang reddish pink juga. Ya, warna-warna campur itu dapat semua nutrisi, phytonutrients. Jadi segala macam nutrisi, phytonutrients kita dapat dari sana, itu bagus untuk tubuh. High food quality. Food quality artinya bukan makanan itu mahal atau enak. High food quality artinya yang makanan ada banyak syarat, 30%. Ya. Jika kita makan apel dan apel jus, yang mana lebih bagus? Makan apel langsung daripada makan jus apel. Moderation atau right quantity. Right quantity ya artinya timbangan makanan, berapa porsinya kita harus makan. Nah, jadi di sana saya kasih saran, jika insulin ada 1 gram, kita bisa konsumsi karbohidrat 15 gram. Atau 1 gram insulin bisa bantu 15 gram karbohidrat masuk ke tubuh. Ya. Nah, jadi tubuh kita kalau dapat 5, ya, misalnya kalau 5 ada insulin, timbangan atau takaran insulin kalau 5, kita bisa konsumsi 75 gram karbohidrat. Kalau lebih dari 75 karbohidratnya, itu namanya insulin resisten. Tadi insulin itu, tugas insulin itu adalah jika ada gula masuk ke tubuh, kita makan, itu setelah gulanya ini dari darah itu masuk ke sel-sel tubuh. Itu bantu insulin. Insulin yang buka kunci untuk masuk ke sel. Tapi insulin ini kalau kurang, jadi karbohidrat, gula itu tidak bisa masuk ke sel, itu diam di darah. Dan di darah, karena itu gula dan itu toksin, jadi gula darah naik, dan akhirnya apa? Gula itu bisa jadi bikin lemak, bisa jadi fat, dan bisa bersih dari ginjal yang bersihkan. Setelah itu kalau setiap hari kita konsumsi banyak gula, jadi diabetes, dari kencing lewat keluar gulanya, dan akhirnya ginjalnya rusak. Ya, karena ginjal yang bekerja keras jika gula darah naik, dan gula itu bisa simpan kayak di mata, ya, kayak di hati, ya, sebagai lemak. Jadi setelah 40 tahun matanya bisa kabur jika konsumsi banyak gula, terus tenaganya tidak tinggi. Tenaga kalau duduk diam, ajar, bawa motor, jalan-jalan sebentar, itu tidak cocok makan banyak gula atau minum banyak minuman yang dari di luar. Jadi moderation, right quantity, kita harus pilih makanan berapa kita harus makan. Jadi bagian itu Bapak kasih menu 4, ya. 1, 2, 3, 4 menu. Menu yang pertama nasi, ya, utama.
Menu yang kedua sayur, yang ketiga buah, yang keempat salad. Jika kita ikut aturan seperti itu, 4 menu sudah seimbang. Jadi walaupun kita makan nasi bisa seimbang. Dan itu jika orang-orang pikir ya, jika makan buah mungkin naik gula darahnya. Tidak. Dalam penjelasan dari buku Yogi Treatment, walaupun ada gula darah, bisa konsumsi banyak pisang. Ya, pisang itu karena ada banyak syarat. Jadi itu jalan pelan-pelan dan gulanya pelan-pelan dia keluar. Jadi gula darahnya tetap sama, tidak bisa naik. Tapi kalau nasi atau karbohidrat yang sederhana, karbohidrat simple, itu bisa menaikkan gula darah karena setelah kita makan gula atau nasi, langsung kita darahnya gula darahnya naik. Karena itu simple karbohidrat. Jadi kita makan buah itu walaupun ada banyak gula, itu tidak masalah karena ada banyak syaratnya. Jadi gulanya itu tidak bisa lepas dari buah langsung di darah. Itu pelan-pelan dia jalan. Nah, itu ada manfaatnya jika kita makan banyak buah. High alkaline food ya. Di sini bisa lihat yang makanan yang banyak ada alkalinya. Timun, kale, kelp, spinach, parsley, brokoli, sprout, soya, alfalfa, dan sea veggies dan green drinks. Ya, green drink itu bikin sendiri. Dan moderately alkaline. Ya, avocado, peppers, mustard, collard greens, cabbage, okra, celery. Jika kita sentient food, kita hitung onion, radish, ginger, and leaf. Ini karena dari di luar, tomato, butter, beans, soya beans, white haricot beans, green beans, beets, lettuce, chia seeds, lemon, lime. Itu semua masuk. Ini dari di luar, tapi sudah ada lemon, lettuce, semua ada dalam makanan basah. Low alkaline ya. Low alkaline itu ada artichokes, asparagus, Brussels sprouts, cauliflower, carrot, chips, zucchini, ya, leeks, red potatoes, peas, rhubarb, watercress, buckwheat, spelt, lentils, tofu, almonds, most herbs and spices, olive oil, coconut oil, flaxseed oil. Ya, untuk konsumsi minyak, ya, jika ada BCO atau olive oil atau flax oil itu bisa konsumsi sedikit dengan nasi atau sayur supaya ada lemak yang sehat. Di sini juga ada sama makanan yang alkaline, beet green, daunnya juga bisa, pumpkin ya, chard greens dan spirulina, dandelion, veggies ya, watercress, broccoli, alfalfa, celery, mustard greens, cabbage, edible flowers, ya, tomatoes, cucumber, sprouts, ya, wheatgrass, ya, spinach, barley, kale, peppers, cauliflower, cabbage. Sekarang jika kita ikut keseimbangan asam dan basa, tadi saya kasih rumus itu adalah 4 menu. Sekali bisa konsumsi 4 menu, tidak lebih dari 4 menu. Kenapa? Karena kalau lebih dari 4 menu, makanan itu termasuk nanti acidic food, karena banyak makanan. Jika ikut 4 menu dan 4 kali sehari ya, itu sudah ada. 4 menu artinya nasi, makanan utama, sayur, buah, dan salad. Ya, jadi 75% itu adalah basah dan 25% asid atau asam. Jadi di sana bisa seimbang. Jika seperti itu kita ikut setiap hari, tidak ada masalah. Tubuh pH-nya, pH tubuhnya sudah bisa seimbang. Alkaline food tadi saya sudah kasih ini, many people today have it.
kita paling banyak orang sekarang sudah mengerti ya, jika tubuh kita pH-nya sudah alkalain, basa, tidak bisa tumbuh sakit kanker. Nah, itu rumusnya. Dan di Yogic Treatment juga Bapak kasih penjelasan seperti itu ya. Untuk daftar ini ya, yang mana bahasa, sebelum saya sudah share di grup homeopati, di sana sudah ada acidic food dan alkaline food. Ya, jadi dari sana bisa ambil yang mana kita makan, yang mana asam, yang mana basa. Ya. Yang penting jika kita ikut aturan yang ada di buku Carya-Carya 3 itu adalah Secrets of Long Life atau rahasia hidup panjang umur. Di sana ada 9 poin ya. Di dalam 9 poin ada olahraga ya, olahraga yang tepat, physical artinya proper physical exercise, bangun yang waktu Brahma Muhurta ya, dan lakukan morning deity meditation, minum secukupnya, yoga, dan makan jika lapar, dan puasa, makan makanan yang yogurt dan makanan mentah, dan puasa dan ikut aturan kode etik ya, itu ada 9 poin di sana. Jadi itu bisa ikut semua, itu hidup sehat atau healthy lifestyle. Healthy lifestyle bukan kita makan makanan basah terus tidur sampai siang, itu bukan healthy lifestyle. Atau kita makan makanan basah tapi tidak olahraga, tidak yoga, tidak kausiki, tidak tandava, jadi juga masuk di sana hidup asam ya, bukan healthy lifestyle. Tentang slide-nya sudah saya selesaikan di sini, tapi saya mau nambah di sini. Seperti ada beberapa makanan dari di luar susu ya, atau ada beberapa makanan dari di luar kita konsumsi, itu lihat di sana nutrisi ya. Di sana ada nutrition chart, di sana kita baca jika ada karbohidrat 30 gram, jadi kita konsumsi 30 kali 4 ya. 30 kali 4 saya buka.